Bab 1701. Pada saat itu, Jack adalah harapan semua orang. Mereka hanya bisa menumbuhkan kekuatan mereka dengan cepat untuk melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik di tengah perselisihan baru-baru ini dengan pengawal aliansi. Hahaha, aku akan membantu diriku sendiri kalau begitu. Jack mulai memetik setelah tertawa terbahak-bahak. Sore harinya, mereka melanjutkan pencarian rerumputan beraroma. Mungkin karena terobosan mereka, Jack dan yang lainnya tertunda selama beberapa hari sehingga mereka hampir tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan. Itu membuat Jack merasa sedikit khawatir. Dia khawatir bahwa cukup banyak orang yang mungkin telah dibunuh oleh penjaga aliansi setelah keluar dari hutan. Tentu saja, dia tidak peduli dengan orang-orang dari Cloud Sky Sect atau Hall of Divine Royal karena mereka adalah musuhnya. Jika dia bertemu mereka, dia akan membunuh mereka juga. Di malam hari, Jack dan yang lainnya akhirnya menemukan gua yang agak terpencil. Mereka meninggalkan beberapa orang yang berpatroli di sekeliling untuk berjaga-jaga sementara mereka yang perlu berlatih melakukannya di dalam gua. Kelompok 6 ahli Jack dari tingkat dewa tertinggi kelas 1 semuanya duduk di dalam gua dan mengeluarkan 3 pil tingkat dasar kelas 3 yang sangat dicari. Mereka mulai mempersiapkan terobosan mereka setelah menelan pil. Pusaran Qi di dalam tubuh Jack telah membantunya menyerap Qi alami di sekitarnya, sehingga membuat kekuatan bertarungnya paling stabil di antara kelompok itu. Selain itu, dia telah meningkat secara signifikan. Selain itu, keakrabannya dengan sirkulasi Qi di sekitar meridiannya, kecepatan pelatihannya secara signifikan lebih cepat daripada terakhir kali dia menerobos ke alam Dewa Pamungkas kelas 1 dengan selisih yang besar. Setelah hanya 1 malam, tubuh Jack bergetar ringan dan kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 2. Pada saat itu, hanya sebagian kecil pil di dalam tubuh Jack yang habis dan sebagian besar tersisa. Hampir segera setelah getaran memancar dari tubuhnya, Jack langsung menahan mereka. Semuanya terjadi luar biasa cepat. Tanpa pemeriksaan yang cermat, sulit untuk mengatakan bahwa Jack baru saja menerobos. Dia bersukacita secara internal dan terus mengedarkan Qi-nya. Menilai dari sisa kekuatan pil di tubuhnya, dia mungkin bisa mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 3 sekaligus, yang juga memberinya harapan untuk maju ke tingkat dewa tertinggi kelas 4. Baru pada saat itulah dia menyadari kehebatan teknik seni bela dirinya yang memungkinkan dia untuk melatih pusaran Qi-nya setiap saat. Seperti yang diharapkan, setelah menghabiskan 2 hari penuh, Jack berhasil mencapai alam Dewa Pamungkas kelas 4 pada saat-saat terakhir. Selain itu, dia menyerap kekuatan dari pil jauh lebih cepat dibandingkan dengan 5 temannya, menyelesaikan beberapa jam sebelumnya. Bagaimana? Apakah itu bagus? Melihat Jack membuka matanya dan berdiri, Danielo, Selena, dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di sekelilingnya saat mereka memandangnya dengan penuh harap. Hahaha, ini perasaan yang sama sekali berbeda. Ini luar biasa. Jack, yang menembus 3 level sekaligus, mencengkeram tinjunya. Pertumbuhan kekuatan yang eksplosif di dalam tubuhnya membuatnya sangat gembira. Dengan teknik seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempurnya yang menakutkan, Jack percaya bahwa dia bisa mengalahkan lawan di tingkat Dewa Pamungkas kelas 6 tanpa banyak kesulitan saat berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 4 sendiri. Setelah beberapa waktu, kelimanya selesai menyerap kekuatan dari pil satu demi satu dan bangkit dengan ekspresi sangat puas. Ini hebat. Akhirnya tingkat dewa tertinggi kelas 3. Pil tingkat dasar kelas 3 ini benar-benar sesuatu. Nash mengepalkan tinjunya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Iya, kita akhirnya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Seru Alejandro bersemangat. Jelas tidak ada yang tahu Jack telah mencapai alam dewa tertinggi kelas 4. Bab 1702. Hahaha, itu semua berkat Tuan Muda Jack. Jika bukan karena dia, kita tidak akan mendapatkan pil dasar kelas 3 yang berharga ini. Siapa yang tahu berapa banyak rumput semangat dan waktu pelatihan yang kita perlukan untuk menerobos perlahan. Alejandro tertawa terbahak-bahak. Dia melihat keluar dan mengerutkan kening. Sayang sekali di luar sudah gelap. Kalau tidak, aku ingin menemukan beberapa monster-monster yang kuat untuk mencoba kekuatanku. Biarkan itu untuk besok pagi. Nash tertawa getir sambil mengepalkan tinjunya. Peningkatan kekuatan dalam dirinya membuatnya merasa sangat nyaman. Kakak Jack, aku punya kabar baik untukmu. Kakak ipar dan aku sama-sama punya terobosan. Yule mengumumkan dengan gembira sementara dia bergegas menuju Jack. Mendengar itu membuat senyum di wajah Jack.
Benarkah? Kamu sudah berada di tahap tengah tingkat dewa sejati. Kamu memiliki bakat yang layak. Bekerja keras dan bertujuan untuk mencapai tingkat dewa tertinggi tingkat pertama lebih cepat. Dengan begitu kamu akan terlihat lebih baik. Begitu kamu mencapai tahap dewa pamungkas, penuaanmu akan semakin melambat. Benarkah? Hehehe, kalau begitu aku harus bekerja lebih keras lagi. Yule terkekeh, lalu menatap Selena lagi sebelum berkata, bakat kakak ipar bahkan lebih baik. Dia sudah berada di tahap akhir dari tingkat dewa sejati. Dari kelihatannya, dia akan mencapai dewa tertinggi tingkat segera. Iya, bakatnya benar-benar luar biasa. Ketika dia mencapai puncak tingkat dewa sejati, aku akan memberinya pil untuk membantunya mencapai kekuatan bertarung tingkat dewa tertinggi. Jack tersenyum sambil mengangguk. Dia secara alami berharap kekuatan bertarung Selena tumbuh lebih cepat. Dengan begitu, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri jika terjadi sesuatu saat dia tidak ada. Karena ini sudah malam, kalian harus menstabilkan kekuatan bertarungmu dulu. Sementara itu, aku akan mulai memurnikan beberapa pil. Sudah waktunya untuk mencoba memperbaiki beberapa pil menengah kelas 3. Jack melihat sekeliling dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia hanya memiliki 2 resep untuk pil tingkat menengah kelas 3 dan keduanya berasal dari catatan penatua pertama dari keluarga Cabello. Pada saat itu, satu-satunya hal yang mengganggu Jack adalah kurangnya resep untuk pil premium kelas 3 dan pil kelas 4. Setelah ini, pencarian resep pil menjadi prioritas yang lebih tinggi. Namun, dalam situasi mereka hanya bisa mengambil langkah satu per satu. Untungnya, ada banyak rumput semangat kelas 3 di hutan. Itu membantu Jack mendapatkan cukup banyak rumput roh tingkat menengah kelas 3, yang memungkinkan dia untuk mencoba memperbaiki 2 jenis pil. Mengetahui Jack akan mulai memperbaiki pil tingkat menengah kelas 3, semua orang terdiam karena takut mengganggunya. Bagaimanapun, Jack adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat dan bertahan hidup. Ledakan. Di luar gua, monster-monster tingkat dewa sejati tingkat menengah lainnya dibunuh oleh upaya bersama Yolanda dan Vinu. Yolanda, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah berada di puncak tingkat dewa sejati. Setelah kamu mendapatkan pil dari Tuan Muda, kamu akan dapat mencapai tingkat dewa tertinggi. Aku sangat iri dengannya, kamu. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi penatua ke-9 dari keluarga putih meskipun masih sangat muda. Setelah membunuh monster bis itu, Yolanda memaksakan sebuah senyuman dan berkata kepada Venus, meminta pil dari Tuan Muda Jack. Itu mungkin bukan ide yang bagus. Para tetua lainnya semuanya dari keluarga putih. Alejandro adalah penguasa Cabello keluarga dan putrinya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Jack. Baru saat itulah dia diberi pil. Yolanda mengerutkan kening, lalu menambahkan, bagaimanapun, kamu dan aku dulu adalah anggota keluarga Lagorio. Meskipun kami telah bersumpah setia kepada keluarga putih, bagaimanapun juga, kami masih membawa nama keluarga Lagorio. Untuk mencapai ultimat kelas 1 tingkat dewa, kita akan membutuhkan setidaknya 1 pil premium kelas 2. Pil-pil itu sangat berharga. Saya benar-benar tidak bisa memintanya. Petik 2. Bab 1703. Kamu terlalu pendiam. Jack adalah pemimpin yang saleh. Dulu ketika aku mengirim Lily kembali ke keluarga Lagorio, Jack dan yang lainnya bahkan tidak mempedulikannya. Dia tidak pernah sekalipun memilihku karena itu. Percayalah, Jack akan memperlakukan semua orang dengan setara. Mereka yang menjadikanmu penatua adalah bukti terbaik untuk itu. Xavier mempertahankan senyumnya. Jika kamu terlalu malu untuk bertanya sendiri padanya, aku akan menanyakannya padamu lain kali. Aku hanya akan mengatakan kamu telah mencapai tahap puncak dari tingkat dewa sejati dan ingin melayani keluarga putih dengan lebih baik. Tuan Muda Jack pasti akan mengerti maksudku. Itu bukan ide yang bagus. Meskipun Yolanda ingin mendapatkan pil tingkat premium kelas 2 karena itu akan sangat mengurangi kesulitan baginya untuk menumbuhkan kehebatannya, dia terlalu malu untuk memintanya, terutama karena dia perempuan. Apa yang buruk tentang itu? Aku akan menanyakannya atas namamu dalam beberapa hari. Xavier menyatakan dengan acuh tak acuh. Oke, aku ingin tahu bagaimana kabar Tuan Muda Jack dan yang lainnya sekarang. Apakah mereka telah berhasil menembusnya? Mereka menggunakan pil tingkat dasar kelas 3. Apakah menurutmu mereka akan dapat mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 3? Yolanda menambahkan sambil tersenyum. Untuk itu, kita akan tahu besok.
Xavier menjawab setelah beberapa pemikiran. Keesokan paginya, Jack dan teman-temannya keluar dari gua. Jack memandang semua orang sebelum mengarahkan pandangannya ke Yolanda dan berkata, "Penatua ke-9, kerja bagus. Sepertinya Anda telah mencapai tahap puncak tingkat Dewa Sejati. Anda dan Venus sama-sama berada di puncak tahap Dewa Sejati sekarang." Setelah mengatakan itu, Jack membuka telapak tangannya, memperlihatkan 2 pil tingkat premium kelas 2, dan menyatakan, "Penatua ke-9, ambil masing-masing untuk Anda dan Venus. Setelah Anda menstabilkan level Anda, temukan waktu yang cocok untuk mencoba meraihnya, tingkat Dewa Pamungkas kelas 1. Bagaimanapun, kalian telah menguasai teknik seni bela diri." Venus dan Yolanda terkejut mendengar pernyataan itu. Terutama bagi Yolanda, tepat setelah berdiskusi dengan Venus apakah mereka harus meminta pil pada Jack. Mereka tidak berharap Jack memberi mereka bahkan sebelum mereka meminta. 3. Menurutmu ini bukan ide yang bagus. Yolanda memandang Jack yang berdiri di depannya. Pada saat itu, dia memberinya perasaan penguasa yang superior. Dia senang telah membuat pilihannya saat itu. Jack dan Nash adalah kandidat yang benar-benar cocok untuk memimpin keluarga White untuk tumbuh lebih kuat. Apa yang buruk tentang itu? Dengan beberapa orang lagi di tingkat dewa tertinggi, keluarga putih kita akan lebih kuat. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk menangani situasi darurat apapun. Jack terkekeh, lalu dengan sengaja bertanya dengan wajah datar, "Mungkinkah kamu tidak mau mencapai tingkat dewa tertinggi untuk menghindari melayani keluarga putih kita?" "Tentu saja aku mau. Ini adalah mimpiku untuk mencapai tingkat dewa tertinggi." Yolanda menjawab dengan malu-malu sambil mengangguk berulang kali. "Terima kasih Tuan Muda Jack. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara bersamamu." Venus berjalan untuk mengambil pil dan memberikan satu ke Yolanda. "Yolanda, ambil saja. Kamu harus meningkatkan kekuatan bertarungmu untuk membalas budi keluarga putih." Bab 1704. "Ya, aku pasti akan bekerja lebih keras. Aku akan melakukan apa saja untuk keluarga putih." Yolanda menerima pil itu dengan rasa terima kasih dan menyimpannya dengan sangat hati-hati. "Ayo pergi. Hutan ini adalah tempat yang cukup bagus dengan banyak rumput yang bersemangat. Selama pasukan pengawal aliansi tidak mengincar area ini, kita bisa tinggal sedikit lebih lama dan semoga meningkatkan kekuatan bertarung kita lebih jauh," kata Jack setelah mengambil melihat lagi ke hutan di depannya. "Hehehe, ayo pergi. Meskipun hutan ini memiliki monster-monster tingkat Dewa Pamungkas, kekuatan bertarung mereka tampaknya kurang. Kami hanya bertemu monster-monster tingkat Dewa tertinggi kelas 2. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda monster-monster tingkat Dewa kelas 3 atau 4. Seharusnya cukup aman." Nash, yang baru saja mencapai tingkat Dewa tertinggi kelas 3, mulai tertawa. Dia penuh dengan energi dan bersemangat untuk mencoba memukul tangan beberapa monster-monster yang lebih kuat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dengan saudara perempuanku." Sementara itu, Daniela memikirkan adiknya, Helena. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. "Ya, jika kita bersembunyi selama 2 hari lagi untuk berlatih, yang lain mungkin telah melakukan perjalanan lebih jauh atau bahkan meninggalkan hutan. Aku khawatir akan lebih sulit untuk menemukan mereka lagi." Mendengar itu, Alejandro langsung mengernyit. Lagi pula, banyak bahaya yang tidak diketahui mengintai di daerah itu dan tidak ada yang bisa meramalkan masa depan. Yang dia inginkan hanyalah menjaga ketiga putrinya tetap aman di sisinya dan mengetahui apakah Helena aman. Ada banyak rumput semangat kelas 3 di hutan ini. Saya yakin mereka tidak akan meninggalkan tempat ini begitu cepat. Mereka pasti akan tinggal di dalam hutan untuk mencari teknik seni bela diri dengan harapan mencapai tingkat dewa tertinggi, terutama yang pada tahap puncak tingkat dewa sejati. Dengan rumput roh kelas 3 di tangan, seharusnya tidak ada masalah bagi mereka untuk mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 1 jika mereka memperbaiki beberapa batang. Setelah beberapa pemikiran, Jack melanjutkan, "Oleh karena itu, beberapa dari mereka pasti akan mencari tempat tinggal untuk memajukan pelatihan mereka. Dengan cara ini, kita masih bisa mengejar beberapa dari mereka." "Itu benar. Ayo pergi dan periksa dulu." Nash ikut mengangguk. Semua orang mulai melayang saat mereka bergerak maju perlahan untuk mencari rumput yang bersemangat. Suara pertempuran masih bisa terdengar dari dalam hutan. Namun, hutan itu terlalu besar. Jack dan yang lainnya hanya bisa mengikuti suara untuk memeriksa semuanya. Lagi pula,
Jika keributan itu ternyata adalah keluarga mereka yang memperebutkan sumber daya dengan orang lain, mereka seharusnya lebih mudah menyelamatkan keluarga mereka dengan kekuatan bertarung mereka saat ini. Bab 1705. Pada saat itu, suara pertempuran yang mengerikan datang dari arah yang dituju Jack dan yang lainnya. Tuan White Yeager dan kelompoknya dari Sekte Raja Ilahi sedang dikelilingi oleh Penatua Mosley dan kelompoknya dari Aula Kerajaan Ilahi. Harry Yeager memasang ekspresi mengerikan. Dalam beberapa hari terakhir, dia akhirnya menemukan teknik seni bela diri dan berhasil membantu dua tetua lainnya di tingkat Dewa Sejati untuk menerobos ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1. Yang lain dari kelompoknya terpisah, tetapi mereka berhasil berkumpul kembali dengan hampir 800 orang. Yang mengejutkan mereka berlari ke dalam kelompok dari Aula Kerajaan Ilahi dan dikepung. Jika bukan karena para ahli di tingkat Dewa Sejati di sisinya, kelompok mereka akan dimusnahkan oleh lawan mereka. Namun, situasi mereka tidak terlihat baik. Tidak hanya mereka kalah jumlah, tetapi Elder Mosley dari Hall of Divine Royal juga telah mencapai tingkat Dewa tertinggi kelas 2. Selain itu, mereka memiliki 3 ahli lagi di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 juga. Terbukti bahwa mereka sangat diuntungkan setelah memasuki hutan. Saat itu, kelompok Harry telah menderita lebih dari 200 korban. Meskipun lawan mereka menderita korban yang sama, hasil itu lebih besar di pihak Harry. Mereka mencoba menerobos blokade beberapa kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Cukup banyak orang dalam kelompok mereka yang menderita luka parah. Jika lawan mereka menyerang mereka lagi, mereka akan berada dalam masalah. Tuan White Yeager, saya sarankan Anda menyerah dan bergabung dengan kami. Hal-hal berbeda sekarang. Jika grup Anda bergabung dengan Hall of Divine Royal kami, saya bahkan dapat memberi Anda kursi seorang penatua. Penatua Mosley menyeringai merendahkan. Oh, aku hampir lupa. Matthew bodoh itu terus membuat keputusan bodoh. Aku mendengar dari anak buahku bahwa mayatnya ditemukan di hutan. Hahaha. Idiot itu tampaknya telah mati dalam waktu kurang dari 2 hari setelah memasuki hutan. Dengan tebakanku, dia bahkan belum mencapai tingkat dewa tertinggi. Betapa lucunya dia mati begitu saja. Orang tua lainnya membuat ekspresi yang menyenangkan ketika dia berbicara kepada Penatua Mosley. Tuan Mosley, begitulah takdirnya. Dia ditakdirkan untuk mati saat Anda memperoleh teknik seni bela diri tepat setelah memasuki hutan dan menerobos ke Dewa Pamungkas kelas 2 level. Hahaha, kamu yang terpilih. Aula Kerajaan Surgawi pasti akan membumbung ke surga dengan kamu sebagai pemimpin. Hahaha, tentu saja, posisi ketua Aula seharusnya sudah menjadi milikku sejak lama. Matthew idiot itu tidak akan menjadi ketua Aula jika bukan karena dia lebih kuat dariku saat itu. Angus tertawa terbahak-bahak. Begitu saya menemukan yang lain dari Aula Kerajaan Ilahi dan meminta mereka mengumpulkan pasukan mereka dari luar negeri untuk bergabung dengan kami, maka pasukan di benua ini harus mematuhi saya atau mati. Sementara itu, seniman bela diri lain di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 mencibir, namun, saya harus mengakui bahwa Matthew mungkin bodoh, tetapi bakatnya cukup bagus. Jika tidak, dia tidak akan mampu melampaui Eld, maksudku Tuan Mosley sebelum dia memasuki hutan ini. Mendengar itu, wajah Angus menjadi gelap saat dia berkata, omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir dia memiliki bakat yang hebat? Setiap kali kita memperoleh harta untuk meningkatkan kecakapan kita, dia akan mengambil sebagian besar dari mereka. Suatu kali, saya memiliki kesempatan untuk melampauinya, dia dalam sekali jalan, tapi coba tebak. Dia mengambil hartaku. Kalau tidak, bagaimana lagi dia akan menekan kita? Angus menjadi gelisah ketika dia mengoceh, saya sudah tua dan memiliki sedikit minat pada posisi ketua Aula. Tanpa diduga, surga memberkati saya dengan kesempatan ini untuk datang ke sini, memberi saya kesempatan untuk bangkit sebagai ahli Dewa Pamungkas, tingkat dengan umur yang lebih panjang. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah tidak membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Jika tidak, saya akan membuatnya menderita penghinaan besar sebelum membunuhnya. Ekspresi Harry benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa Angus meminta mereka, salah satu dari 4 klan kuno, untuk menyerah? Jika berita keluar, mereka akan mati karena malu. Namun, itu adalah perjalanan yang sulit baginya untuk mencapai tingkat dewa tertinggi dengan umur panjang. Mungkinkah ini akhir dari garis untuknya? Pada saat itu, dia terjebak dalam dilema besar. Bab 1706. Tuan Pavilion,
saya tidak ingin mati di sini. Ada begitu banyak rumput yang bersemangat di sini dan Qi sangat kaya di sini. Saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika saya mati di sini seperti ini ketika kita baru saja melihatnya. Harapan. Seorang tetua dari Sekte Raja Ilahi mendekati Harry dan berkata dengan lembut setelah menggertakkan giginya. Harry melirik sesepuh yang berdiri di sampingnya dan takut yang lain akan mendengar mereka. Dia berkata setelah menggertakkan giginya, "Omong kosong, apakah kamu pikir aku ingin mati? Namun, hanya ada beberapa ratus dari kita di sini dan kita belum menemukan anggota lain dari Sekte Raja Ilahi. Ini memalukan bagi kita untuk menyerah saja seperti ini. Selain itu, bagaimana kita bisa menyerah ketika kita sudah menembus ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1? Penatua itu terdiam dan dia berkata tanpa daya, tapi tidak ada cara lain. Mengapa kita tidak berpura-pura menyerah dan mencari kesempatan untuk melarikan diri ketika ada kesempatan? Kita tidak tahu apakah ada tetua yang dari sekte kami telah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 2. Akan lebih bagus jika ada. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka sudah menerobos. Kecuali mereka muncul sekarang, bukankah kematian kita sudah pasti? Kita harus menyelesaikan masalah penting ini. Harry memiliki ekspresi gelap di wajahnya ketika dia merasa malu untuk menyerah tetapi dia tidak yakin untuk mati seperti ini. Mati adalah kenyataan yang tragis baginya sekarang karena dia baru saja menembus ke tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama dengan banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa mati begitu saja sebelum dia tahu tentang apa yang sedang terjadi dan kekuatan apa yang ada di area ini? Apa yang kalian berdua gumamkan di antara kalian di sana? Apakah kamu sudah memutuskan setelah mendiskusikannya untuk waktu yang lama? Angus Moseley menunggu beberapa saat dan berkata dengan tidak sabar ketika dia melihat keduanya diam-diam mendiskusikan sesuatu di sana. Harry membuka mulutnya tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata menyerah karena dia merasa itu sangat memalukan. Dia sangat terdiam ketika wanita tua dari sektenya, yang telah menembus ke tingkat dewa tertinggi tingkat pertama, benar-benar berjalan ke depan dan berkata dengan keras sambil mengarahkan pedangnya. Orang tua, tidakkah menurutmu Master Sekte kita akan menyerah? Master Sekte kita adalah pemimpin Sekte Raja Ilahi, salah satu dari 4 klan kuno. Dia lebih baik mati berdiri daripada mati berlutut. Aku cukup memahaminya dan dia pasti tidak akan menyerah. Harry hampir muntah darah dan dia ingin memukul wanita tua ini. Di masa lalu, dia pasti tidak akan takut mati karena dia sudah tua dan tidak punya banyak tahun lagi. Selain itu, tidak ada yang mampu membunuhnya sehingga dia percaya diri ketika berbicara. Namun, situasinya sekarang berbeda dan dia memiliki 100 tahun lagi untuk menjalani hidupnya. Menurut perhitungan umur panjangnya, dia dianggap sebagai pria paruh baya saat ini. Jika bukan karena penampilannya, hidupnya akan sempurna. Itu benar, Master Sekte kita pasti tidak akan menyerah pada kekuatan jahat. Patronum lain juga berdiri ke depan dan berkata dengan keras. Dia tampak seperti dia tidak takut mati tetapi dia tidak menyadari ekspresi gelap di wajah Harry dan sesepuh lainnya. Itu benar, kita akan melawan mereka dengan semua yang kita miliki dan akhir yang terburuk adalah kematian. Apa yang menakutkan dari itu? Murid-murid lain juga berkata dengan marah, begitu banyak murid kita yang mati. Hampir 1-200 dari mereka mati. Chuck, kita akan melawan mereka dengan semua yang kita miliki dan membunuh mereka sebanyak yang kita bisa. Harry terdiam. Sepertinya dia ditempatkan dalam situasi di mana tidak mungkin baginya untuk berhenti. Haha, siapa yang mengira orang-orang ini memiliki kemauan yang begitu kuat? Jika itu masalahnya, penuhi keinginan mereka dan bunuh mereka semua. Angus tertawa keras dan berkata dengan lambaian tangannya. Tuan Pavilion, lihat ke sana. Ada sekelompok orang dan sepertinya ada banyak dari mereka. Seharusnya ada sekitar 1000 dari mereka. Bab 1707. Tepat ketika Harry akan menyerah, tetua yang membujuknya untuk menyerah tiba-tiba melihat sekelompok orang terbang dari jauh. Ya, kami hanya tidak tahu dari pasukan mana orang-orang ini berasal. Ada banyak orang dari pasukan di laut dan ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah salah satunya. Bahkan jika ini adalah orang-orang dari daratan, anggota sekte lain mungkin tidak membantu kita. Beberapa kekuatan akan senang menyerang kita saat kita berada dalam kondisi terlemah kita. Harry mengerutkan kening dan masih tidak membawa banyak harapan. Haha, sepertinya mereka adalah anggota keluarga putih dan salah satunya sepertinya Nash White. Keluarga putih memiliki permusuhan dengan kekuatan laut.
Ketika mereka pergi ke Pulau Angin Hitam dengan beberapa keluarga lain, mereka memiliki pertempuran dengan anggota dari kekuatan laut. Aku yakin mereka akan bersedia membantu kita. Penatua senang ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang akrab di antara sekelompok orang di depan mereka. Benarkah? Sepertinya benar. Persetan denganku, anak muda Jack juga ada di sana. Harry menggosok matanya dengan hati-hati. Dia sangat senang karena Jack dan yang lainnya sepertinya datang ke arah mereka. Tuan Hall, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya orang lain akan datang dan jumlahnya cukup banyak. Seorang lelaki tua dari Hall of Divine Royal segera panik. Meskipun mereka berada di atas angin pada saat itu, tampaknya ada banyak orang yang datang dari jauh. Jika kedua belah pihak bekerja sama, mereka mungkin bukan lawan pihak lain. Mengapa kita harus takut? Tuan Aula, kita sekarang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 dan berapa banyak orang yang telah menembus ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 seperti dia. Pihak lain memiliki banyak orang tetapi mereka akan sangat ketakutan sehingga mereka tidak akan membantu pihak lain ketika mereka mengetahui bahwa kita memiliki master di tingkat dewa tertinggi kelas 2 di sini bersama kita. Seorang anggota Aula Kerajaan Ilahi tersenyum dingin dan tampaknya tidak peduli saat dia memeluk lengannya di depan dadanya. 20 detik kemudian, Jack dan yang lainnya sudah tiba di tempat kejadian. Mereka membentuk formasi berbentuk busur dan secara bertahap mengepung anggota Aula Kerajaan Ilahi. Anggota keluarga kulit putih dan anggota keluarga Cabelo. Angus sedikit menyipitkan matanya sebelum berbicara dengan Jack dan yang lainnya. Jack, ketua Aula kami sebelumnya, Matthew, melawanmu karena kebodohannya dan aku tidak berencana untuk melakukannya. Lihatlah dendam masa lalu itu. Sekarang, aku sudah berada di tingkat dewa tertinggi kelas 2 dan aku master Aula baru dari Aula Kerajaan Ilahi. Hari ini, kami berencana untuk membunuh orang-orang yang tidak peka ini dan saya harap Anda tidak akan ikut campur. Angus sedikit takut karena Jack adalah seorang pemuda berbakat dan dia tidak tahu level mana yang telah dia capai. Pemuda ini memiliki kekuatan tempur untuk membunuh musuh-musuhnya yang levelnya lebih tinggi. Jika dia menerobos lagi, mereka tidak akan menjadi lawannya karena ada banyak dari mereka di sini. Haha, kamu hanya mengatakan ini karena kamu tidak yakin ketika kamu melihat berapa banyak dari kita yang ada di sini, kan? Tanpa diduga, Jack sudah melihat melalui pikirannya dan berkata kepada Angus dengan senyum di wajahnya. Tidak masalah jika Matthew adalah orang yang bodoh, dia dulunya adalah Master Aula-Aula Kerajaan Ilahi dan mewakili Aula Kerajaan Ilahi. Oleh karena itu, dendam di antara kita adalah dendam antara dua kekuatan. Jika Anda ingin saya melakukannya berhenti menahan apa yang terjadi di masa lalu terhadap kalian, itu hanya akan mungkin jika kamu mengabaikan Hall of Divine Royal. Memberhentikan. Sudut bibir Angus bergetar beberapa kali. Anak muda, aku cukup baik untuk melepaskanmu dan kamu benar-benar ingin aku mengabaikan Hall of Divine Royal. Dalam mimpimu. Bab 1708. Kata-kata Jack benar-benar membuatnya marah. Lawan, Angus sudah lama ingin menjadi Master Aula dari Aula Kerajaan Ilahi sejak lama, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk itu. Sekarang dia akhirnya menjadi Master Aula dari Hall of Divine Royal, pihak lain sebenarnya memintanya untuk membubarkan Aula. Dia sangat marah sehingga wajahnya membiru sebelum menjadi pucat. Namun, dia mengertakkan gigi tetapi tidak berani mengambil tindakan segera. Lagi pula, tidak masalah jika Jack sudah menerobos. Bahkan jika orang ini tidak menerobos, dia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan para master di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1. Selain itu, jumlah total orang antara Jack dan Sekte Raja Ilahi jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka. Jumlah orang di tingkat dewa tertinggi di pihak mereka juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang di pihak Jack. Jika mereka bertarung dalam situasi seperti itu, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Bahkan jika mereka menang, mereka akan menderita kerugian besar. Tuan Balai, lihatlah. Orang-orang di sana tampaknya adalah orang-orang kita. Namun, Angus tidak mengharapkan salah satu tetua dari Aula Kerajaan Ilahi, yang berada di tingkat dewa tertinggi tahap pertama, untuk melihat sekelompok orang terbang ke arah mereka pada saat ini. Itu benar. Ini Penatua Lawrence dan yang lainnya. Ini bagus. Setidaknya ada 2000 dari mereka. Angus memiliki dorongan kepercayaan diri instan ketika dia melihat orang-orang dari sisinya dan kebahagiaan bisa langsung terlihat di ekspresinya. Bagaimana mungkin? Pavilion Master, mereka adalah orang-orang dari Hall of Divine Royal.
Bukankah kita benar-benar sial? Setidaknya ada 2.700 hingga 2.800 dari mereka. Senyum di wajah pria di samping Harry langsung menghilang begitu melihat situasinya. Dia benar-benar merasa seperti sedang duduk di roller coaster saat itu juga. Sudut mulut Harry berkedut beberapa kali. Dia sangat senang ketika melihat kedatangan Jack dan yang lainnya karena ada peluang besar untuk mereka menang. Namun, merepotkan bahwa ada peningkatan lebih dari 2.000 orang dari pihak lawan dan mereka tidak tahu apakah salah satu dari orang-orang ini telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Penatua Lawrence dan anggota lain dari Aula Kerajaan Ilahi segera terbang sebelum berhenti di jarak terdekat. Penatua Lawrence sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Penatua Mosley, mengapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi sekarang? Sepertinya kamu telah mengepung orang-orang itu sebelum dikepung oleh anggota keluarga putih dan Cabelo." Seorang pria di samping Angus segera melangkah maju dan berkata, "Penatua Lawrence, saya ingin tahu apakah kalian tahu bahwa ketua aula dari Aula Kerajaan Ilahi kita, Tuan Matthew, telah meninggal. Orang-orang kami melihat tubuhnya pada hari kedua kami memasuki area ini. Saat ini, kami telah menyetujui Penatua Mosley untuk menjadi ketua aula kami dan semua orang harus mematuhinya di masa depan. Saya yakin semua orang tahu tentang kekuatan dan karakter tempur Penatua Mosley. Sebaiknya dia menjadi ketua aula yang baru." "Apa? Tuan aula telah meninggal?" Anggota aula Kerajaan Ilahi di sisi lain segera terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka jelas tidak menyangka Matthew begitu sengsara dan meninggal begitu cepat. Penatua Lawrence dan yang lainnya sedikit senang setelah tertegun sejenak. Karena Hall Master Matthew dari Hall of Divine Royal sudah meninggal, apakah itu berarti dia juga memiliki kesempatan? Namun, dia masih berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tuan Aula selalu menantikan untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi dan dia selalu ingin tahu cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Sekarang akhirnya ada kesempatan seperti itu, siapa yang akan telah menduga? Siapa yang menyangka bahwa dia akan meninggal ketika kita baru saja memasuki area ini? Kematiannya benar-benar sangat menyedihkan. Iya, Hall Master Matthew, kamu tega mencapai tujuan besar. Siapa yang mengira kamu mati saat ini? Bab 1709. Seorang pria lain juga mengungkapkan keluhannya dan tampak seperti akan menangis. Tidak perlu semua orang terlalu sedih karena kita telah belajar untuk mengambil hidup dan mati dengan mudah sejak kita adalah pelatih. Meskipun kematian ketua aula sedikit disayangkan, beginilah hidup. Angus juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya sebelum dia melanjutkan dengan serius, namun, semua orang tidak perlu khawatir. Setelah saya menjadi ketua aula yang baru, saya pasti akan memimpin aula kerajaan ilahi kita menuju masa depan baru yang gemilang. Angus berhenti di sini sebelum melanjutkan berbicara, namun, ada beberapa masalah di sini yang perlu diselesaikan dan saya harap semua orang akan bekerja sama dan membantu kami. Mari kita bantu menyelesaikan musuh kita di sini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan berbicara tentang hal-hal lain. Namun, Penatua Lawrence memiliki ekspresi gelap di wajahnya dan langsung berkata, "Penatua Mosley, sepertinya tidak baik bagi Anda untuk menyatakan diri sebagai pemimpin, kan? Iya, Anda dianggap sebagai salah satu tetua teratas di Hall of Divine Royal sebelumnya dan kamu sangat disukai oleh Hall Master. Lagi pula, kamu tidak hanya berani dan cerdas, kamu memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Kami semua di sini bukan lawanmu." Penatua Lawrence tersenyum dingin dan melanjutkan berbicara, namun, beberapa penatua di sini telah menembus ke tingkat dewa tertinggi tahap pertama dan menguasai tingkat dewa tertinggi. Tidak hanya saya, Penatua Mitchell, Penatua Led, dan Penatua Witherspoon juga memiliki kecakapan bertarung tingkat dewa tertinggi. Haha. Saya pikir hal-hal mengenai ketua aula harus menunggu sampai kita mengumpulkan semua anggota aula kerajaan ilahi dan membiarkan semua orang memilih pilihan mereka. Penatua Witherspoon berjalan ke depan dan berkata, "Mengapa kita harus memilih? Menurut pendapat saya, pemungutan suara adalah cara yang paling tidak adil. Bagaimanapun, Penatua Lawrence dan Penatua Mosley adalah penatua senior di aula kerajaan ilahi yang memiliki banyak penghargaan. Pasti akan menguntungkan bagi kalian berdua jika kita benar-benar memilih pilihan kita. Saya menyarankan agar kita memilih Master Hall kita dengan mengadakan kompetisi. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa yang akan lebih kuat saat itu." Sudut mulut Angus berkedut beberapa kali ketika dia mendengar apa yang dikatakan keduanya.
Dia akhirnya menyadari bahwa tidak hanya satu atau dua orang yang ingin menjadi ketua aula. Haha, tentu, aku juga bersedia mengikuti kompetisi seni bela diri untuk mengambil keputusan. Angus tersenyum dingin sebelum akhirnya melepaskan momentumnya tanpa menahan diri. Pada saat itu, yang lain akan diyakinkan tentang siapa yang jauh lebih kuat saat itu. Kecakapan bertarung tingkat dewa tertinggi kelas 2. Setelah merasakan momentumnya, Penatua Lawrence, Penatua Witherspoon, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam karena mereka benar-benar terkejut dengan momentum yang begitu menghebohkan. Mereka tidak pernah berharap Angus menjadi master di tingkat dewa tertinggi kelas 2 setelah 10 hari memasuki area tersebut. Hei teman-teman, apakah kalian sudah selesai? Tanpa diduga, Jack, yang mengamati di samping, mau tidak mau perlahan membuka mulutnya dan berkata, kalian harus memikirkan bagaimana kalian bisa terus hidup di atas segalanya. Kalian belum berhasil mengatasi tantangan ini di sini dan kalian sudah berpikir untuk memperebutkan posisi ketua aula. Sungguh lelucon. Angus tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Haha, Jack, kamu benar-benar berani ketika berbicara. Mengapa kamu tidak melihat situasi sekarang? Kami memiliki lebih banyak anggota di tingkat dewa tertinggi dibandingkan dengan kamu dan kami juga memiliki lebih banyak orang. Apakah kamu masih merasa bahwa Anda memiliki kepastian untuk menang? Bagus kalau ada lebih banyak orang di sini. Aku akan bisa menyingkirkan kalian lebih cepat jika lebih banyak dari kalian ada di sini. Jack tersenyum dingin dan langsung melambaikan tangannya. Serang mereka dan tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Haha, Tuan Muda Jack benar. Serang. Alejandro sudah tak sabar untuk mencobanya. Dia langsung terbang ke depan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack dan melepaskan gelombang aura yang kuat. Aura menghebohkan terus meningkat dan segera melampaui Angus, yang berada di tingkat Dewa Pamungkas tahap kedua. Bagaimana ini mungkin? Momentumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Elder Mosley. Penatua Lawrence begitu ketakutan sehingga dia menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat apa yang terjadi. Jika orang-orang di sekitarnya juga tidak memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dia akan benar-benar curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Angus menggelengkan kepalanya terus-menerus karena dia tidak bisa mempercayai kebenaran. Bagaimanapun, dia memperoleh teknik seni bela diri segera setelah dia memasuki area ini dan banyak barang berharga. Dia mendapat banyak rumput semangat kelas 3 dan bahkan mendapatkan rumput semangat kelas 4. Dia bahkan mampu memperbaiki rumput roh kelas 4 dan itulah bagaimana dia bisa menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 2 dalam waktu yang singkat. Dia percaya bahwa tidak banyak orang yang seberuntung dia sehingga dia percaya diri tentang dirinya sendiri. Namun, Alejandro, yang ada di depannya, sebenarnya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Hal ini menyebabkan dia langsung merasa kalah dan dia tidak bisa langsung menerima kenyataan ini. Haha, ada apa? Apa kalian kaget karena ini? Semuanya, serang. Serang sepuasnya. Alejandro cukup puas dengan ekspresi orang-orang ini dari aula kerajaan ilahi. Dia tidak pernah mengira dirinya akan menyebabkan kejutan besar di antara para master di tingkat dewa tertinggi kelas 2. Lagi pula, lebih dari selusin hari yang lalu, bahkan tingkat dewa pamungkas kelas 1 adalah ranah yang benar-benar ingin mereka tembus, apalagi tingkat dewa pamungkas kelas 2. Menyerang. Kenneth dan yang lainnya tidak melepaskan momentum mereka. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan Chi melompati tinjunya. Dia langsung bergegas menuju Elder Lawrence dari Hall of Divine Royal dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Orang tua ini juga seorang master di tingkat dewa tertinggi. Penatua Lawrence awalnya tersenyum dingin ketika dia melihat Kenneth bergegas ke arahnya secara proaktif dan dia berpikir bahwa Kenneth ingin bunuh diri. Namun, dia benar-benar panik ketika dia akhirnya melihat warna emas Chi di kepalan tangan Kenneth. Dia jelas tahu representasi warna ini. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua yang bergegas juga berada di tingkat dewa tertinggi. Selain itu, warna emasnya jauh lebih kaya dan kecakapan bertarung Kenneth tampaknya lebih tinggi darinya. Namun, ketika dia akhirnya berhasil bereaksi, Kenneth sudah tiba di depannya dan meninju ke arahnya. Karena dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana harus bereaksi, dia hanya bisa dengan cepat mengaktifkan Chi di tubuhnya dan mengepalkan tinjunya sebelum langsung bertemu dengan pukulan lawannya. Ledakan. Begitu kedua pukulan bertemu satu sama lain, suara dengungan yang sangat keras bisa terdengar dan menyebabkan ruang sedikit bergoyang.
Gelombang kejut yang menghebohkan memancar ke daerah sekitarnya. Ini tidak mungkin. Penatua Lawrence merasakan perbedaan di antara mereka berdua saat mereka bersentuhan. Itu bukan perbedaan kecil karena lelaki tua di depan mereka berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Bang! Saat dia selesai berbicara, Penatua Lawrence dikirim terbang mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia jatuh ke tanah dengan berat dan memuntahkan darah. Bersambung.